Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Bapak Ibu, kemarin ditemukan 40 bayi di permukiman Yahudi Kfar Aza. Lokasinya 2 km dari perbatasan Israel dan Gaza. 40 bayi yang ditemukan ini, beberapa di antaranya dalam keadaan tanpa kepala atau terpenggal. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa rendahnya Hamas ini. Beraninya sama bayi. Apa salah bayi? Pipi sendiri aja nggak bisa. Mereka masih pakai popok. Jadi kesimpulannya, Hamas sangat biadab. Hamas adalah kelompok teroris. Hamas adalah penjahat terhadap kemanusiaan. Kita seharusnya menolak terorisme. Dan kita seharusnya membuka mata kita bahwa Hamas adalah teroris. We have some really disturbing new information out of Israel. The Israeli Prime Minister's spokesman just confirmed babies and toddlers were found with their heads decapitated in Kfar Aza in southern Israel after Hamas attacks in the kibbutz over the weekend. That has been confirmed by the Prime Minister's office. Many of the newspapers, the Metro, the Times, the Telegraph, leading on these reports from Kfar Aza. We saw our correspondent Stuart Ramsey's report from there. It seems to have come from one Israeli journalist who said that she was told by soldiers there that 40 babies had died and some of them had been beheaded. Yeah. Truly horrifying. We have not seen the evidence of that. We have asked the Israeli Defense Forces, the IDF, 3 times to confirm those numbers. They have not yet. Why is it a problem? It's only a problem when Israelis die. Why is it not a problem when Palestinians die? Tell me why. The media only mentions the deaths of the Israelis. They don't want to mention the deaths of the Palestinians. Why? Why? I'm so disgusted. It's only a problem what Hamas is doing, but it's not a problem what the IDF is doing and the Israeli settlers. They're colonizing land. They're taking over land. They're killing kids. And then it's so funny when the media is like, oh, here they're killing women and children, etc., etc. Israel's been doing that for decades, bro. Why is it only a problem when Hamas tries to come back? Bruh, make that make sense, because it sure the fuck doesn't. Our media fucking
Do you care about the babies that were beheaded? No, The babies. they were never beheaded. That was a made-up story. How do you Not know? true. It's show me the pictures now. So what about Show 19 me the pictures. You're a lying full of. You're full of. Jadi kesimpulannya, Hamas sangat biadab. Hamas adalah kelompok teroris. Hamas adalah penjahat terhadap kemanusiaan. Kita seharusnya menolak terorisme. Dan kita seharusnya membuka mata kita bahwa Hamas adalah teroris. Buat kalian orang Kristen yang Israel holik, apa-apa pokoknya harus dukung Israel. Coba pikir kembali. Karena situasi terakhir nih, coba kalian lihat. Beberapa orang Kristen Palestina, mereka kehilangan rumah mereka karena diserang oleh tentara Israel. Ini adalah teman-teman dari Ortodoks Yunani yang ada di Gaza, Palestina. Kalian bisa lihat beritanya. Ah, cuman kebetulan bang, biasanya mah orang Israel juga baik sama orang Kristen. Ya inilah orang Indonesia. Apa-apa dikaitin sama agama. Padahal ini jauh dari agama. Ini adalah perang kepentingan dan perang politik. Dan sejarah penyerangan orang Israel ke Palestina Kristen bukan terjadi kali ini aja. Ini ada bukunya, karya pendeta Kristen kebangsaan Palestina. Dan dia harus kehilangan rumah, keluarga, dan gerejanya. Nah, jadi saudara, di sini orang-orang Kristen di sini, saya tidak tahu otak mereka itu dicuci sebagaimana sedemikian rupa seperti apa, sehingga mereka itu memandang Israel itu seolah-olah Israel itu adalah pengganti Tuhan, ya. Jadi tidak boleh buat salah sedikit pun sama Israel. Tidak boleh utak-utik Israel. Ya, Israel itu semacam sesuatu ya yang sakti, yang tidak boleh apa-apa, kan tidak boleh dikritik, ya. Karena katanya itu umat pilihan Tuhan. Dan yang menurut saya ini cilaka besar, pembelaan mereka terhadap Israel itu melampaui penghormatan kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah disalibkan oleh orang Israel. Ini cilaka besar bagi orang Kristen. Jangankan Tritunggal itu, Yesus saja oleh orang Yahudi tidak dipercaya kok. Islam masih lebih baik dari Yahudi, karena Yahudi anggap Yesus itu penyesat. Coba ingat waktu Yesus mati, mereka menghadap Pilatus, Tuhan, ya, menurut si penyesat itu 3 hari dia akan bangkit. Orang Yahudi anggap Yesus penyesat. Sebuah video yang beredar luas di media sosial menunjukkan pemukim Israel yang beragama Yahudi meludahi tanah saat melihat sekelompok jemaat Kristen meninggalkan sebuah gereja di kota tua Yerusalem pada Senin tanggal 2 Oktober tahun 2023. Dalam rekaman video itu, sekelompok orang Kristen terlihat sedang melakukan upacara keagamaan. Tapi dia sendiri dalam konsep Judaism, Mesias itu manusia, bukan Tuhan. Judaisme yang ada saat ini, di mana ada ortodoks, konservatif, dan reform, tiga-tiganya ini sepakat tentu tidak mengakui kemesiasan dari Yeshua bar Yosef. Tapi ada tapinya, kalau ada kalangan di luar Yahudi mau menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai anak Tuhan dan lain-lain, itu bukan, it's not our concern, ya, bukan urusan kita. Artinya kita tidak menghakimi non-Yahudi dalam mau menyembah apa, meyakini apa gitu.